Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu penilai sertifikasi dosen tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Fitria SMPD. Saya merupakan dosen tetap program studi S1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik dan Informasi Digital Universitas Anokoyah dengan NIDN 0711049102. Tujuan video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Fisika Dasar, kode mata kuliah J06003 dengan bobot 2 SKS. Adapun jumlah pertemuan di mata kuliah Fisika Dasar ini, yaitu 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali perkuliahan, 1 pertemuan UTS, dan 1 pertemuan UAS. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode DIA, Delivery, Instruction, Assessment, dan proses pembelajaran yang ada di kelas. Menyampaikan pengajaran ini saya sampaikan agar lebih efektif melibatkan penggunaan berbagai metode dan strategi untuk memastikan mahasiswa memahami materi dengan baik. Beberapa cara yang bisa dilakukan antara lain menggunakan bahasa yang sederhana, memberikan contoh yang konkret, memanfaatkan visualisasi, melibatkan mahasiswa secara aktif, dan memberikan umpan balik yang teratur. Biasanya, saya menggunakan beberapa metode dalam pembelajaran seperti metode ceramah, diskusi kelompok, pembelajaran yang kooperatif, serta pembelajaran berbasis teknologi. Deskripsi mata kuliah ini, mata kuliah Fisika Dasar, yaitu mata kuliah yang membahas hukum-hukum fisika klasik dan mekanika dasar seperti sistem besaran, vektor, kinematika partikel, hukum Newton tentang gerak, usaha, energi, momentum, dinamika rotasi, serta fluida. Mahasiswa diarahkan untuk mampu menganalisis fenomena fisis melalui pendekatan matematis dan penerapannya dalam kasus keteknikan. TPL yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, mampu menunjukkan sikap ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi nilai-nilai kepesantrenan pada setiap peran yang dijalani dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, mampu menguasai konsep teoritis, matematis, dan ilmu alam, fisika untuk mendukung pemodelan matematis. Yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdasarkan iman dan takwa, serta memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang keempat, mampu menganalisis berbagai alternatif model matematis yang tersedia secara mandiri atau kelompok untuk mengambil keputusan yang tepat. CPMK dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam kegiatan akademik serta menyadari keteraturan hukum fisika sebagai manifestasi nilai ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami konsep-konsep dasar fisika, besaran dan satuan, vektor, kinematika, dinamika, usaha dan energi, impuls momentum, getaran, gelombang, fluida, dan gravitasi, serta keterkaitannya dalam bentuk representasi matematis. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan hukum-hukum fisika dan persamaan matematis untuk menyelesaikan masalah kuantitatif secara sistematis dan logis pada kinematika, dinamika, usaha energi, impuls momentum, getaran, gelombang, fluida, dan gravitasi. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis fenomena fisis dengan model matematis yang sesuai. Yang kelima, mahasiswa mampu mengevaluasi beberapa model matematis dari suatu fenomena fisis dan menentukan model yang paling tepat. Referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini yang pertama adalah buku fisika dari Giancoli, yang kedua buku fisika dari
Tripler, yang ketiga buku fisika dari David Halliday dan Robert Resnick. Referensi pendukung dari mata kuliah ini saya juga dapatkan dari beberapa jurnal online, website, maupun video YouTube. Pada mata kuliah ini, aspek penilaian dan beberapa poin yaitu keaktifan 15%, tugas terstruktur 20%, kuis 15%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 30%. Itulah gambaran dan pembelajaran mata kuliah fisika dasar. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran saya pada pertemuan kedua materi vektor pada mata kuliah fisika dasar secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya absen dulu ya. Alfiatus Salihah, Alifa Lutfiana, Iblatul Hasanah, Raudatul Jannah, Fadatus Salihah, Nuri Ramadhani. Sudah masuk semua ya? Ya. Oke. Berarti yang nggak masuk cuman satu orang. Ya. Baik, kita masuk ke materi hari ini. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, masih ingat nggak? Kalian itu kemarin belajar tentang apa? Belajar besaran. Oke, besaran. Ada yang bisa? Besaran itu apa? Masih ingat? Besaran itu apa? Oke, silakan. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, dihitung, memiliki nilai atau angka dan dinyatakan dengan terbit. Bagus. Ya. Jadi besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur, dihitung, memiliki nilai, dan dinyatakan dengan satuan. Besaran berdasarkan satuannya masih ingat dibedakan menjadi berapa? Ya. Ada berapa? Ada dua? Ada dua. Ada besaran apa aja? Besaran pokok, besaran turunan. Besaran pokok ada berapa? Ada tuh 7. Ada yang bisa menyebutkan? Oke, silahkan. Besaran pokok itu ada 7, ada panjang satuannya meter, kemudian ada massa satuannya kilogram, kemudian ada waktu satuannya sekon, dan ada suhu satuannya Kelvin, ada kuat arus listrik satuannya ampere, dan intensitas cahaya satuannya kandela, dan jumlah zat satuannya mol. Oke. Setelah itu ada besaran turunan. Besaran turunan itu apa? Besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya apa aja? Luas. Apa lagi? Volum. Apa lagi? Kecepatan. Massa jenis dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, selain berdasarkan satuannya, besaran juga berdasarkan arahnya dibagi menjadi dua. Nah, kita akan mempelajarinya hari ini. Kita akan belajar tentang vektor. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu agar mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan besaran skalar dan besaran vektor. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan operasi matematika vektor. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis resultan vektor pada operasi penjumlahan vektor. Nah, besaran berdasarkan arahnya dibagi menjadi dua. Ingat, besaran berdasarkan arahnya dibagi menjadi dua. Ada apa? Yang pertama ada besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar itu apa? Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki besar atau nilai saja. Ingat, kalau skalar itu hanya memiliki besar dan nilai. Tapi kalau besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah.
Jadi perlu diingat kalau besaran skalar dia hanya memiliki besar atau nilai saja, tapi kalau vektor dia memiliki apa? Nilai dan arah. Contohnya apa? Untuk besaran skalar itu ada massa, luas, volume. Nah, sedangkan untuk vektor contohnya adalah perpindahan. Terus ada lagi kecepatan, ada percepatan. Nah, kenapa kok dibilang dia mempunyai arah? Kalau tidak ada arahnya, kalian tidak akan tahu. Kalian lari dari sini kemana? Kalau tidak ada arahnya kan nggak tahu. Misalnya 5 km, 5 km kemana? Jadi kan kalau kayak gitu kalian harus bisa menyebutkan arahnya kemana. Kalau saya bilang gini, saya bergerak 5 km. Kalian tahu saya bergerak kemana 5 kilometernya? Enggak kan? Kita kan bisa ke barat 5 km, bisa ke timur, atau bisa ke selatan. Makanya besaran vektor ini contohnya perpindahan. Perpindahan itu harus atau punya arah. Jadi gitu ya. Jadi kalau vektor dia adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, vektor itu digambarkan sama seperti anak panah. Contohnya seperti ini. Nah, titik P yang di sini ini adalah titik pangkal vektor. Kalau titik Q ini adalah ujung vektor. Sedangkan tanda panah itu adalah arah vektornya. Kalau panahnya ke sana berarti arahnya ke kanan. Kalau ke sana ke kiri. Panjang vektor atau panjang PQ di sini, vektor PQ itu disimbolkan dengan PQ atau kurung harga mutlak PQ itu adalah besarnya vektor. Nah, penulisan notasi vektor itu bisa ditulis dengan huruf tebal, bisa A, atau menggunakan tanda panah di atas. Contohnya, seorang anak berjalan dan mengalami perpindahan dari barat ke timur sejauh 20 meter. Nah, dari sini. Jadi besarnya vektornya berapa? Bisa ditulis dengan PQ, itu ya, PQ sama dengan 20 M, atau harga mutlak PQ sama dengan 20 M, itu sama saja. Atau bisa ditulis dengan huruf tebal R, gitu ya. Atau R ada tanda vektor atau tanda panahnya. Sehingga besar vektornya R sama dengan 20 meter atau harga mutlak dari R itu sendiri. Berapa? 20 meter. Kita lanjut. Nah, dua buah vektor dikatakan sama jika besar dan arahnya itu sama. Ingat. Jadi misalnya ini vektor A sama vektor B, dia ada berapa garis gini? Ini adalah anggapannya satuan. Satu ini satu satuan. Berarti kalau dua vektor sama jika besar dan arahnya sama. Vektor A sama vektor B yang atas sama enggak? Sama. Berarti dua vektor itu sama. Terus dua vektor dikatakan tidak sama jika apa? Yang pertama, jika besarnya sama tetapi arahnya berbeda. Yang pertama itu sama apa enggak? Tidak. Kenapa? Karena arahnya berbeda. Besarnya sama tapi arahnya berbeda. Yang kedua, sama tidak? Tidak. Karena apa? Besarnya tidak sama meskipun arahnya sama. Yang ketiga apa? Sama enggak? Tidak. Kenapa? Karena besar dan arahnya berbeda. Nah, kita masuk ke operasi matematika vektor. Nanti ada penjumlahan, pengurangan vektor, terus perkalian vektor. Nah, kalau skalar, besaran skalar 3 ditambah 4 itu otomatis tuh 7. Kalau vektor itu belum tentu. Kenapa? Karena kita tergantung arah. Yang pertama, misalnya kalau sama-sama arahnya ke sana, ini bisa 7. Tapi kalau arahnya ada sudutnya, itu nanti beda lagi untuk mencarinya. Kita harus memakai resultan ganda. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan vektor, ada beberapa metode. Yang pertama, itu ada metode poligon. Nah, ini ada vektor A di sini. Ada vektor B dan ada vektor C. Nah,
Untuk metode poligon, itu caranya yang pertama menggambarkan salah satu vektor dulu. Lihat yang sebelah sini, yang ini. Nah, vektor A kita gambarkan, harus sama besarnya, arahnya juga sama. Kalau gambarnya ini segini, arahnya juga segini, besarnya juga sama. Yang kedua, menggambar vektor kedua pada ini. Ingat, kalau poligon itu kita ininya gambarnya ujung vektor pertama nyambung dengan pangkal vektor kedua. Itu ya yang B. Berarti kalau C gimana? Kan ini A plus B plus C. Berarti ini sama ke sini. Ujung ini nyentuh pangkal B. Terus yang C, ya ujung yang B, dia nyentuh pangkal yang C. Resultannya bagaimana? Resultannya itu adalah ujung vektor yang pangkal vektor yang pertama ke ujung vektor terakhir. Itu adalah resultan dari vektornya gitu ya. Nah, tapi bagaimana kalau nanti ditanya vektor A dikurangi vektor B dikurangi vektor C? Bagaimana untuk menggambarkan? Nah, kita buat dulu. Kalau A dia tetap A, tapi kalau B, kalau min B, ayo. Kalau B arahnya ke timur, berarti kalau min B dia arahnya ke barat. Besarnya sama enggak? Tapi sama. Jadi harus ada, kalau di sini ada 3 satuan ke timur, yang di sini harus ke 3 satuan ke barat. Biar menjadi apa? Biar menjadi min B. Yang C juga. Berarti kalau C ke bawah, min C kemana? Ke atas. Gambarnya caranya gimana? Gambar dulu yang A. A. Sama kan ke sini. Terus min B arahnya kemana? Dia balik. Berarti ujung ke pangkal tapi dia ke sini. Kalau yang tadi dia ke sini, kalau yang sekarang dia ke barat. Nah gitu. Terus dikurangi C lagi, min C. Kalau yang tadi dia ke bawah, kalau min C dia ke atas. Sehingga resultan resultan vektornya bagaimana? Dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor terakhir. Bisa dipahami? Bisa. Kita lanjut kedua. Oh, sini dulu. Ini ada contoh. Ada yang bisa coba. Ini ada vektor A tambah 2B tambah 2C. Kalau yang tadi, ini kan A plus B plus C. Ingat. Tapi kalau yang ini A plus 2B plus 2C. Berarti bagaimana? Arahnya tetap sama, tetapi besarnya yang berbeda atau bertambah. Jadi kalau 2B, kalau B-nya ini ada 3, berarti kalau 2B ada berapa? 6. Kalau 2C ada berapa ini sini? Ada 4. Oke ya, ada yang bisa menggambarkan? Silahkan maju ke depan. Oh ya Nia, silahkan. Oke. Oke, sudah. Terima kasih. Kita bahas bersama ya. Gimana menurut kalian? Apa ada yang salah atau benar? Benar salah? Benar. Kenapa? Ini vektor A-nya tetap ya yang tadi. Yang B dia lebih panjang daripada yang di sana tadi. Yang C juga lebih panjang. Bisa ya? Ya. Selanjutnya, penjumlahan dan pengurangan vektor itu menurut kita cari menggunakan metode jajar genjang. Nah, kalau metode jajar genjang di sini menggambarkan vektornya yang pertama, menggambarkan vektor pertama dan vektor kedua atau vektor A sama vektor B. Yang di sini, ini vektor A. Vektor B-nya itu ke sana kan? Nah, itu ya, itu menghimpitkan antara pangkal sama pangkal. Terus kita yang kedua caranya menggambarkan sebuah jajar genjang. Seperti ini. Resultan gayanya gimana? Resultan gayanya adalah diagonal
apa? Diagonal bidang dari vektor A dan vektor B. Itu caranya. Terus berapa besarnya resultan vektornya? Rumusnya adalah R atau sama dengan vektor A ditambah vektor B itu sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos alfa. Kalau yang A plus B. Tapi kalau yang A min B, itu rumusnya menjadi A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos alfa. Ini ya. Jadi itu adalah rumus resultan vektor. Baik, agar kalian lebih memahami, kita buat kelompok. Silahkan membuat kelompok. Oke, sudah ngumpul ke kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke. Kalau gitu, ini adalah LKM kalian. Silahkan sambil dibaca. Nih, satunya. Bang, silahkan. Coba. Satunya. Oke, gimana Mbak? Bisa? Lihat. Nomor 1 sudah ya? Dengan nomor 2, coba. Yang diketahui apa? Nah, di situ tarik garisnya. Itu adalah resultan dari vektor A dan vektor B. Ya, bisa. Nah, itu untuk yang nomor 2. Kalau nomor 3, kamu buktikan. Benar enggak nilai yang ini? Nilai 15,3. Apa benar enggak kalau dihitung secara matematis? Itu ya. Bisa? Oke. Sudah selesai semua? Sudah. Oke. Silakan ada yang mau mempresentasikan ke depan. Silakan angkat tangan. Kelompok berapa, Mbak? Kelompok 2. Kelompok 2. Silakan maju kelompok 2. Ya, jadi untuk jawaban nomor 1A bisa dilihat kan gambarnya ya teman-teman. Ya. Untuk yang 1B juga dilihat. Ini menggunakan metode jajar genjang. Ya. Nah, untuk jawaban soal yang nomor 2 bisa dilihat simulasinya di layar. Dan untuk jawaban soal yang nomor 3, itu kan sudah diketahui ya, untuk AX-nya sama dengan 5, AY-nya sama dengan 5, BX-nya sama dengan 8, dan BY-nya sama dengan 3. Nah, selanjutnya, kami menghitung untuk panjang vektor A-nya itu diperoleh sama dengan 7,1, panjang vektor B-nya diperoleh 8,5. Untuk cos alfanya diperoleh 0,91, nah kemudian dihitung resultan gayanya diperoleh sama dengan 15,3. Itu kan yang A plus B-nya. Untuk yang A min B-nya diperoleh sama dengan 3,6. Nah, kesimpulannya jadi nilai resultan gaya yang diperoleh dari simulasi PET hasilnya sama dengan perhitungan secara matematis. Terima kasih buat kelompok 2. Silakan beri aplaus untuk kelompok 2. Baik, itu adalah materi yang saya ajar pada pertemuan kali ini. Ada yang bisa memberikan kesimpulan dari materi hari ini. Silakan. Oke, Mila. Jadi kesimpulan dari materi ini itu poin pertamanya, berdasarkan adanya besaran itu dibagi menjadi 2, yaitu ada besaran skala dan juga ada besaran vektor. Di mana besaran-besaran itu adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja, contohnya itu besar, luas, dan juga kedua. Nah, sedangkan untuk besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Contohnya itu perpindahan, kecepatan, dan juga percepatan. Nah, selanjutnya untuk operasi perpindahan dan pengurangan vektor dapat dilakukan dengan menggunakan metode
sekon dan juga metode jeda-jeda. Di mana metode penelitian itu yaitu dengan cara menghubungkan untuk sektor dengan angka sektor berikutnya. Sedangkan untuk metode jeda-jeda yaitu dengan cara menghubungkan angka sektor dengan angka sektor berikutnya. Lalu menggambar sebuah jeda-jeda dengan kedua sektor sebagai sisi-sisinya. Nah, untuk resultan itu faktornya adalah menetapkan diagonal bidang dari bidang tersebut. Nah, untuk menentukan resultan faktor itu menggunakan rumus R sama dengan dari angka kuadrat dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 kali A kali B kali kosinus alfa. Baik. Gimana? Sudah ya? Paham semua ya? Ya. Oke. Kalau gitu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.